Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan dimanapun berada. Hari ini kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang indah, kami masih bisa beribadah kepadamu. Kami rindu merasakan hadirat-Mu, jamahan-Mu. Kami percaya ada sukacita, pemulihan, kekuatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau saat ini Tuhan. Dan kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita mau terus menyembah Tuhan, dan kita mau tetap katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Balas kasih-Mu Tuhan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu kami hanya bisa menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah tak dapat ku membalas
bersyukur Bapa, bahwa Engkau selalu setia dalam hidup kami. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih. Sekali lagi katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati,
kami Tuhan, bahwa Engkau selalu setia dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan bagi kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan, lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Gong Cipacai ya Pak, ya, merah-merah bajunya ada ya. Puji Tuhan, doa kami Bapak Ibu dimanapun berada selalu dalam perlindungan Tuhan, makin diberkati dan sehat selalu. Amin. Kita langsung buka firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 40. Kita baca ayat yang tidak asing lagi bagi kita, ayat 31. Yesaya 40. Kita lihat ayat 31. Kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Saudara yang dikasih Tuhan, ini firman Tuhan yang datang kepada bangsa Yehuda, yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yesaya untuk diteruskan kepada bangsa Yehuda. Nah, bangsa Yehuda pada waktu itu sedang ada dalam pembuangan, ada dalam tawanan. Dan situasinya tidak mudah apa yang dialami oleh bangsa Yehuda, bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda. Mereka sudah kehilangan Yerusalem, mereka kehilangan Bait Allah, mereka kehilangan tanah perjanjian. Dan bukan itu saja, dengan situasi mereka ada dalam pembuangan, mereka ditawan, mereka dipaksa kerja dan sebagainya, membuat mereka mengalami kepedihan, mereka mengalami duka cita, mereka mengalami kesusahan yang luar biasa. Nah, makanya kalau saudara lihat di dalam pasal 40 ini, di bagian-bagian awal, Tuhan katakan kepada Yesaya untuk disampaikan kepada umatnya bahwa hiburkanlah umatku. Karena memang yang dialami oleh umat-umat Tuhan, bangsa Yehuda pada waktu itu tidak mudah. Mereka mengalami kepedihan yang luar biasa, mereka mengalami kesusahan yang luar biasa. Makanya Tuhan bilang, hiburkanlah umatku. Nah, situasi yang dialami oleh bangsa Yehuda, saya mau katakan tidak beda mungkin dengan kita, mungkin kasusnya beda, tetapi atmosfernya, suasananya tidak beda dengan apa yang kita alami akhir-akhir ini. Akibat pandemi COVID-19, kita ini seperti dalam tanda kutip kita ini ditawan. Nggak boleh keluar kemana-mana, nggak boleh keluar kota, nggak boleh ini, dan sebagainya. Sepertinya kita ada dalam tawanan. Bukan itu saja, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mungkin kita juga kehilangan mungkin orang-orang terdekat kita, kehilangan tetangga kita, kehilangan orang-orang yang kita kasih. Kita kehilangan dan akhirnya kita mengalami kesusahan, mengalami kepedihan, mengalami duka cita akibat apa yang kita alami. Tetapi syukur kepada Tuhan pagi hari ini, firman Tuhan yang datang kepada bangsa Yehuda, firman Tuhan yang sama juga datang dalam kehidupan kita pagi hari ini. Amin. Artinya gini, di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang membuat kita susah, membuat kita ada kepedihan, duka cita dan sebagainya, di tengah situasi seperti ini, firman Tuhan menjanjikan bahwa ada kekuatan baru Tuhan akan berikan dalam hidup kita.
Ketika Tuhan berikan kekuatan baru, kita berjalan dan tidak menjadi lesu, kita berlari dan tidak menjadi lelah. Ya, kita berjalan, berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Saudara, ada janji Tuhan di tengah situasi seperti ini. Bagi kita, ketika Tuhan berjanji kepada bangsa Yehuda bahwa di tengah situasi yang sulit, di tengah mereka mengalami kesusahan yang besar, Tuhan menjanjikan Tuhan akan memberikan kepada mereka kekuatan baru. Sehingga ketika mereka berlari, mereka tidak menjadi lesu, dan ketika mereka berjalan, mereka tidak menjadi lelah. Dan janji yang sama Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini. Di tengah situasi yang sulit, situasi yang serba susah, ya, menekan kita, menawan kita dan sebagainya. Tuhan menjanjikan, Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada kita supaya ketika kita berjalan, kita tidak menjadi lesu. Ketika kita berlari, kita tidak menjadi lelah. Nah, karena itu saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya kekuatan baru itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berlari, kita tidak menjadi lesu, dan ketika kita berjalan, kita tidak menjadi lelah. Saudara, tidak ada kata lain, tidak ada cara lain selain melalui firman Tuhan ini katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Kalau saudara lihat di dalam ayat 31 ini, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hanya bagi orang yang menanti-nantikan Tuhanlah, orang tersebut akan mendapat kekuatan baru. Hanya bagi orang yang menanti-nantikan Tuhanlah, orang tersebut ketika berlari tidak menjadi lesu, ketika berjalan tidak menjadi lelah. Sebaliknya, ketika orang tidak menanti-nantikan Tuhan, ketika mungkin orang menanti-nantikan sesuatu yang salah, tidak tepat, orang tersebut justru sebaliknya bukan mendapat kekuatan baru, justru tidak punya kekuatan. Yang terjadi sebaliknya, orang tersebut akan mudah lemah, mudah lesu, mudah putus asa, mudah menyerah dengan keadaan yang terjadi. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, nanti-nantikan Tuhan. Ada orang ke gereja, ada orang ketika berdoa, mereka tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Mereka hanya melakukannya sebatas rutinitas. Sehingga yang terjadi, saudara, percayalah, ketika kita tidak berjumpa dengan Tuhan, ketika kita tidak menanti-nantikan Tuhan, ketika tidak mengalami hadirat Tuhan, face to face kita mengalami Tuhan, percayalah, rohmu akan kering. Engkau akan menjadi orang-orang yang lemah, engkau akan menjadi orang-orang yang gampang putus asa, gampang menyerah. Tidak ada kekuatan dalam kehidupan kita. Tetapi bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan terus mengalami kekuatan baru dalam hidupnya. Amin. Nah, inilah yang kita butuhkan dalam situasi-situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Kita tidak butuh yang lain selain butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh ketika kita berlari, kita tidak menjadi lesu. Ketika kita berjalan, kita tidak menjadi lelah. Inilah yang kita butuhkan. Berapa banyak orang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mereka sudah capek, mereka sudah lelah dengan situasi ini. Bahkan bukan hanya secara jasmani saja, fisik saja, tetapi secara psikis, kejiwaan. Mereka sudah capek dengan situasi seperti ini. Mereka mulai bertanya, sampai kapan ini berhenti? Sampai kapan ini berakhir? Sampai kapan ini selesai? Mereka bertanya, capek, lelah dengan situasi yang mereka alami. Tetapi mari Pak, Ibu yang dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, nanti-nantikan Tuhan. Amin. Jangan kita menanti-nantikan kapan ini selesai, kapan ini berakhir, kapan ini berhenti. Saudara, tidak ada kekuatan baru untuk saudara melangkah. Tetapi mari pagi hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Ayo nanti-nantikan Tuhan Pak, Ibu. Nanti-nantikan Tuhan. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, percayalah. Saudara, ketika saudara berlari, saudara tidak menjadi lelah. Ketika saudara berjalan, saudara tidak menjadi lesu. Amin. Karena itu mari saudara nanti-nantikan Tuhan. Nah, dari tadi kita bicara menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan?
Kok bisa? Dengan menantikan Tuhan kok dapat kekuatan baru. Ini kan sinonimnya menantikan Tuhan kan menunggu. Menunggu, kok nunggu Tuhan bisa dapat kekuatan baru. Ini gimana nah? Mari kita belajar pagi hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan? Saya hanya akan sampaikan satu poin. Sebenarnya ada 2 poin. Satu poinnya nanti sore ya. Saya akan sampaikan satu poin saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa sih yang dimaksud menanti-nantikan Tuhan? Supaya kita ngerti, paham yang dimaksud menantikan Tuhan, sehingga kita lakukan itu, kita kerjakan itu, supaya kekuatan baru itu Tuhan terus alirkan dalam kehidupan kita, terus berikan dalam hidup kita, sehingga ketika kita berlari kita tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Nah, mari coba lihat kata menanti-nantikan Tuhan ini. Itu dalam bahasa Ibraninya digunakan kata kafah. Kafah itu mempunyai pengertian, yang pertama adalah mengikatkan diri. Itu seperti 2 belah telapak tangan ini dalam tipografnya ya. Seperti 2 telapak tangan ini kemudian dijadikan satu seperti ini. Udah gitu, bukan hanya gini aja saudara, diikat dengan tali. Nah itu artinya kafah, mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Nah kata yang sama, mengikatkan diri, pernah digunakan di dalam perjanjian baru. Nah coba lihat, supaya kita lebih jelas. Di dalam 1 Korintus pasal 6, kata mengikatkan diri. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saya baca sekali lagi, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Digunakan kata mengikatkan diri. Nah, kata mengikatkan diri di sini digunakan kata dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya kolau. Kolau itu seperti 2 lembar kertas, kemudian dikasih lem, kemudian ditempelkan. Nah itu jadi satu itu, gak mungkin terpisahkan. Kalau pisah pasti ada salah satu yang robek. Tidak mungkin terpisahkan, jadi seperti 2 lembar kertas yang ditempelkan pakai lem, saudara. Ya, ditempelkan pakai lem, tidak mungkin terpisah. Artinya gini, orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, orang yang kafah dengan Tuhan, orang yang nempel dengan Tuhan, saudara. Itu dimanapun dia berada, Tuhan ada di sana. Engkau mau pergi kemana, Tuhan ada di sana. Dan percayalah, ketika Tuhan ada di setiap langkah kita, bersama dengan Tuhan, kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan ada selalu dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Nah karena itu mari saudara dikasih Tuhan, artinya kafah, mengikatkan dirinya, nempel. Di dalam situasi-situasi yang seperti ini. Jangan sampai kita justru mengikatkan diri kepada mungkin masalah kita. Mengikatkan diri kepada persoalan kita. Mengikatkan diri kepada pergumulan kita. Mengikatkan diri kita bahkan kepada harta-harta kita. Urus-urusan kita dan sebagainya. Tetapi mari pagi hari ini ikatkan dirimu, ikatkan diri Bapak Ibu dengan Tuhan saja. Karena Dia sumber kekuatan kita. Amin. Kalau kita mengikatkan diri kepada masalah kita, mengikatkan diri kepada penyakit yang kita alami, terus diikatkan, mikirin penyakit, mikirin masalah, mikirin persoalan, mikirin harta kita gimana nanti kalau saya mati dan sebagainya. Percayalah, engkau bukan dapat kekuatan baru. Justru yang kita alami, engkau akan terus tinggal di dalam ketakutan, kecemasan, dan kesusahan. Karena itu mari demi nama Tuhan Yesus pagi hari ini, ikatkan dirimu hanya dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Nah, Yesus, dia pernah katakan gini, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Kemana aku berada, di situ pun kamu berada. Amin. Itu yang dimaksud dengan kolau tadi. Realita itu yang ingin disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda. Di dalam pembuangan. Itu yang ingin disampaikan bahwa
ketika mereka mengikatkan diri, mereka jadi satu dengan Tuhan. Kemana mereka pergi, di situ Tuhan ada. Kemana mereka berada, di situ Tuhan ada. Dan kalau Tuhan ada bersama-sama dengan bangsa Yehuda, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita, percayalah Pak, firman Tuhan katakan, kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Jadi dimanapun kita berada, ada Tuhan di sana. Makanya saudara, jangan kita ikatkan diri kita kepada masalah kita, kepada pergumulan kita, kepada harta-harta kita dan sebagainya. Justru akan membuat kita makin takut, makin cemas, makin khawatir, makin susah, makin lemah. Akhirnya kita tidak punya kekuatan untuk berjalan, untuk melangkah maju ke depan. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang mengikatkan dirinya hanya kepada Tuhan, mereka bisa melangkah maju ke depan. Amin. Karena itu mari ikatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, Yesus, dia mengikatkan dirinya kepada Bapa di sorga. Dia tidak pernah melakukan apa yang tidak Bapa suruh. Nggak mungkin. Dia pernah katakan itu, tidak mungkin aku melakukan yang Bapakku tidak suruh kepadaku. Dia mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Sampai kemudian dia bangun jam doanya kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Dia bangun hubungan yang intim dengan Bapanya di sorga, Yesus. Dia berdoa kepada Bapanya di sorga. Mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Sehingga tidak heran ketika iblis mencobai dia di padang gurun. Pencobaan pertama, Yesus tangkis dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia mengikatkan dirinya kepada Bapa di sorga. Pencobaan kedua, dia juga lawan dengan apa? Bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kegagalan, tapi dengan firman Tuhan. Begitu juga dengan pencobaan yang ketiga. Itu bukti bahwa Yesus sangat mengikatkan dirinya kepada Bapa yang di sorga. Nah, apa yang dialami Yesus? Kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal 5, Yohanes pasal 5 ayat 17. Orang yang mengikatkan diri, nah, coba lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus mengikatkan diri dengan Bapa di sorga. Dia katakan, Bapakku bekerja sampai sekarang. Kemudian Yesus juga katakan, aku pun juga bekerja sampai sekarang. Orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, bukan hanya mendapat kekuatan baru. Bukan hanya mendapat kekuatan baru Pak Ibu. Tetapi orang yang mengikatkan dirinya hanya dengan Tuhan, percayalah hidupnya akan produktif. Yesus sampai sekarang bekerja. Kenapa? Karena Bapaknya juga bekerja. Amin. Bekerja, menghasilkan sesuatu produktif. Kita bukan hanya dapat kekuatan baru Pak, tetapi kita bisa berjalan, kita bisa berlari, kita bisa menghasilkan sesuatu di dalam Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan tentunya. Amin. Karena itu mari, jangan kita mengikatkan diri sekali lagi dengan masalah kita, dengan persoalan kita, dengan COVID-19, dengan apapun saudara. Tetapi mari, demi nama Tuhan Yesus, ikatkan dirimu hanya dengan Tuhan. Bukan dengan yang lain. Amin. Nyatu, nempel dengan Tuhan. Mengikatkan diri dengan kasih-Nya Tuhan. Mengikatkan diri dengan pikiran-pikirannya Tuhan. Perasaan-perasaan Tuhan. Dengan firman-Nya. Kita ikatkan diri kita kepada Tuhan. Percayalah, orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Bukan hanya Tuhan kasih kekuatan baru dalam hidup kita. Tetapi engkau akan jadi orang-orang yang produktif. Orang-orang yang menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita bukan jadi orang-orang di tengah situasi seperti itu, kemudian kita diam saja, pasif dan tidak mengerjakan apa-apa. Saudara, kita lagi ada program radio streaming Suara Mahanaim. Ya, saya sebenarnya dengar berita radio ini sudah dari tahun lalu. Dari sahabat saya Pak Mit, ya ada di Wedi, Klaten. Dia sampaikan itu. Ya tertarik tapi sambil lalu. Saya sempat bicara dengan beberapa jemaat di sini tahun lalu, saudara. Tidak saya gubris, ya. Tetapi kemudian berjalan seiring waktu di awal-awal tahun ini, Tuhan dorong gerakan untuk ayo adakan itu di Mahanaim Rembang.
Di tengah situasi seperti ini saya mikir, kita ini habis Natalan Pak Ibu. Kemudian di tengah situasi pandemi COVID-19. Apa bisa Tuhan? Waktu di grup, di share pertama kali, itu biaya anggarannya sekitar 30 sampai 35 juta kalau tidak salah. Setelah dirinci lebih lanjut, itu karena kita membengkak, karena ruangan itu saudara, studio itu harus dibikin peredam khusus. Nah itu yang bikin membengkak. Jadi biaya bisa membengkak perincian itu 55 juta. Itu bukan biaya yang kecil, itu biaya yang besar. Saya sempat dengan logika saya, akal pikiran saya, aduh bisa nggak Tuhan? Ya, ini kan lagi pandemi COVID, orang penghasilan lagi turun. Kemudian habis Natal lagi, ya habis Natal. Terus ini anggarannya juga bukannya kecil, besar lagi. Apa Tuhan bisa sih? Saudara, saya minta ampun sama Tuhan, ya karena sempat meragukan Tuhan, apa sih bisa jalan ini? Tapi saya percaya kalau ini dari Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Itu baru saya share sore kemarin dengan perincian, itu tidak dalam waktu 3 jam, saudara, 3 jam. Itu kita sudah dapat 40 jutaan lebih dari total 55 juta. Saya mikir, waduh, hebat ya Tuhan, luar biasa. Ya, saya ingin saudara di tengah situasi seperti ini, kita jangan jadi anak-anak Tuhan yang pasif, tidak kerjakan apa-apa. Justru di tengah situasi seperti ini, engkau bisa jadi berkat. Engkau bisa jadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Gimana caranya? Lewat radio. Dengan radio ketika ada siaran, ada orang yang lemah dikuatkan, ada orang yang susah dihiburkan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus lewat siaran kita. Itu kan luar biasa. Karena itu saya berdoa, mari Pak Ibu saudara dikasih Tuhan dengan ada program ini. Ayo saudara, ikatkan dirimu kepada Tuhan. Nempel dengan Tuhan. Engkau bukan hanya dapat kekuatan baru, tetapi percayalah, engkau akan jadi anak-anak Tuhan yang produktif. Yesus katakan, Bapakku bekerja sampai sekarang. Demikian juga aku bekerja sampai sekarang. Orang yang mengikatkan dirinya kepada Yesus, bukan orang yang diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Dia juga akan tetap bekerja sampai sekarang, bahkan bekerja di tengah situasi pandemi COVID-19. Amin. Itu tidak menghambat kita untuk terus melayani. Itu tidak menghambat kita untuk terus maju dengan Tuhan. Maju bersama dengan Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan. Ikatkan dirimu hanya kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Amin. Pak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ikatkan diri. Karena itu pagi hari ini saudara yang dikasih Tuhan. Jangan kita ikatkan diri kita kepada masalah, persoalan, sakit, penyakit. Justru akan membuat kita ketakutan, cemas. Dan akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Ada begitu banyak anak Tuhan sekarang. Tidak melakukan apa-apa, diam aja di rumah. Tidak bekerja, takut, ini kerjaan ini takut. Tidak melakukan apa, pasif hidupnya. Imannya tidak bergerak. Pelayanannya kepada Tuhan tidak bergerak sama sekali, pasif. Tetapi tidak demikian bagi orang yang mengikatkan dirinya hanya kepada Tuhan. Paulus katakan, kekuatan yang melimpah-limpah ini bukan berasal dari kami, tapi berasal dari Tuhan. Amin. Saudara akan dikasih Tuhan kekuatan yang melimpah. Engkau akan terus diberikan kekuatan dan engkau terus maju terus, bekerja, melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang ditinggikan dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu jangan kita takut, jangan kita mengikatkan diri kepada masalah, persoalan, harta kita dan sebagainya. Itu hanya sementara di dalam dunia ini. Ikatkan dirimu hanya kepada Tuhan. Sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, sumber jawaban kita, sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan terus kasih kekuatan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang produktif. Engkau akan terus berjalan, engkau akan terus berlari. Engkau tidak menjadi lelah, engkau tidak menjadi lesu. Karena ada kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Saya minta tolong.
Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan yang sudah hadir, Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu, dengan tubuh darah-Mu ya Tuhan, mendatangkan kekuatan yang baru kepada kami untuk menghadapi Tuhan musim pandemi hari-hari ini Tuhan. Tuhan yang bersama dengan kami lebih besar dari perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Tuhan menyertai kepada kami, Tuhan memimpin hidup kami, Tuhan memberkati usaha yang diusahakan oleh umat-Mu. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, dengan perlindungan, dengan kasih sayang, dengan berkat-berkat yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.